Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesehatan, diliputi dengan kesempurnaan panca indera. Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang berlimpah, rezeki makan, minum, serta pakaian, dan Allah memuliakan kita dalam sebuah nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW beserta sahabat dan penerus risalah beliau sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan dalam barisan jemaah Rasulullah di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini kita senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Masalah berat, masalah ringan. Masalah adalah sebuah sunatullah. Bisa jadi masalah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Masalah itu Allah berikan kepada kita untuk menguji manusia apakah dia mampu bertahan dan lulus dari ujian tersebut. Lulus di sini bermakna manusia tetap berada di jalan yang benar, tetap taat menjalani syariat Islam dengan baik, tetap konsisten untuk menjalan dan senantiasa berada dalam keistiqomahan. Hal ini termaktub dalam Al-Quran, Quran surat Al-Mulk. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Juga firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Islam mengajarkan bahwa masalah ada untuk diselesaikan. Agar bisa meneruskan hidup, kita harus menyelesaikan masalah yang kita hadapi, karena masalah memang bagian dari kehidupan, bukan justru tenggelam dan larut dalam pusarannya dan enggan bangkit untuk mencari solusi yang mungkin untuk dilakukan. Apabila sampai berputus asa dan hilang harapan, sayangnya inilah justru yang terjadi di tengah masyarakat kita. Banyak yang lari dari masalah dan melampiaskannya untuk hal-hal yang negatif. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, mungkin di antara masalah yang paling sering dialami masyarakat di negeri kita adalah masalah keuangan. Tingginya tuntutan materi tidak dibarengi dengan tersedianya sumber-sumber kehidupan penghasilan yang layak, memberikan jaminan kehidupan yang layak. Sementara media elektronik, media televisi semuanya memamerkan kehidupan yang glamor, kehidupan selebriti, kehidupan sinetron keluarga, kuis hadiah yang berjuta-juta, yang itu membuat orang semakin putus asa dan mengambil jalan pintas dengan melakukan bunuh diri, KDRT, perbuatan kriminal, mengkonsumsi miras, narkoba, dan perbuatan negatif yang lainnya. Maka sebagai seorang muslim, apakah yang harus kita lakukan untuk menghadapi semua masalah
yang sangat berat tersebut. Yang pertama adalah kembali menguatkan keyakinan bahwa semua rezeki bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pencipta, Allah semestalah zat yang maha kaya. Dialah satu-satunya yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya. Tidak ada seorang pun yang mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan hal itu. Allah berfirman, wa rabbakal ghaniyyu dzur rahmah. Dan Tuhanmu maha kaya lagi mempunyai rahmah. Quran surat Al-An'am ayat 133. Juga firman-Nya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in ma amsaka rizqah. Atau siapakah dia yang mampu memberimu rezeki jika Allah menahan rezekinya. Quran surat Al-Mulk ayat 21. Bahkan seandainya seluruh manusia meminta kepada Allah dan semua dikabulkan permintaannya, itu sangatlah kecil dari kekayaan Allah yang maha luas. Rasulullah menggambarkan dalam sebuah hadis bahwa kekayaan Allah bagaikan luasnya samudra, dan semua permintaan manusia yang dikabulkan adalah seperti air yang menempel pada jarum ketika dimasukkan dalam samudra tersebut. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi melalui lisan Nabi Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama kali, orang terakhir kalian, semua jin dan manusia, semuanya berkumpul di sebuah padang yang luas. Kemudian setiap mereka meminta kepadaku dan aku kabulkan permintaannya, maka yang demikian itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dimasukkan jarum ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal Allah yang Maha Kaya sudah berjanji bahwa menjadi tanggungannya lah untuk memberi rezeki kepada semua makhluknya. Jika demikian, apakah perlu kita merasa khawatir dengan rezeki kita? Allah berfirman yang artinya, dan tidak ada suatu makhluk yang bernyawa di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Quran surat Hud ayat 6. Yang kedua yang harus dilakukan adalah meyakini bahwa rezeki yang kita dapatkan adalah bagian yang telah Allah tentukan untuk kita. Tidak ada rezeki yang salah alamat atau salah sasaran. Allah dengan segala kebijakannya telah menentukan siapa saja yang mendapatkan rezeki yang lapang dan siapa yang mendapatkan rezeki yang sempit. Semua berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaannya. Kemudian adalah zat yang maha mengetahui semua rezeki yang diturunkan ke bumi dalam bentuk apapun. Sudah disertai nama penerima rezeki tersebut, sehingga tidak mungkin tertukar. Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah juga berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 26, yang artinya Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit saja. Keyakinan seperti inilah merupakan kesempurnaan keimanan seseorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang hamba sehingga ia beriman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk, sehingga ia yakin bahwa apa yang ia terima tidak mungkin meleset darinya, dan apa yang tidak ia terima tidak mungkin terjadi miliknya. Hadis At-Tirmizi. Yang ketiga, melakukan introspeksi diri atas perbuatan yang telah dilakukan. Bisa jadi Allah memberikan ujian karena kesalahan kita di masa lalu. Seorang hamba mungkin ditahan rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Begitu sabda Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, bagi seorang muslim ujian menjadi sarana untuk kembali kepada Allah, untuk mengoreksi kesalahan dan dosa yang sudah dilakukannya. Oleh karena itu, ujian sebenarnya merupakan ungkapan rasa kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah ingin menarik dari lubang hitam dosa dan membimbingnya kembali menuju rahmat dan petunjuknya. Yang keempat, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan terus memohon karunia-Nya. Tidak ada kehidupan yang lebih indah dan mudah daripada kehidupan yang diridhoi dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan bimbingannya, maka kita harus mendekatkan diri kepadanya. Mendekat dengan melakukan amalan yang dicintainya berupa ibadah wajib dan sunnah.
mendekat melalui kepatuhan dengan tidak melanggar sesuatu yang diharamkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, tidak ada cara bagi hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai selain melakukan kewajiban yang aku perintahkan. Dan jika ia terus menerus melakukan ibadah yang sunnah, maka aku akan mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia jadikan untuk mendengar, menjadi mata yang ia jadikan untuk memandang, menjadi tangan untuk memukul, dan menjadi kaki untuk berjalan. Kalau ia meminta kepadaku, pasti aku kabulkan, dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang kelima, terus berusaha mencari jalan untuk mendapatkan rezeki dan tidak berputus asa. Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kalau kita berusaha untuk merubahnya. Usaha adalah bentuk optimisme manusia untuk mendapatkan karunia Allah, dan Allah berjanji untuk menuntun jalan hambanya yang mau berusaha. Maka tidak ada kata putus asa dalam kamus Islam selama kita berusaha dengan segenap kesungguhan, berdoa dengan keikhlasan, dan kemudian berpasrah dengan menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka pasti akan terbuka semua jalan untuk masalah yang kita hadapi. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughadiru ma biqaumin hatta yughadiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah kehidupan yang merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Al-Anfal ayat 53. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari penyembahanku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, seberat apapun masalah keuangan yang kita hadapi, yakinlah bahwa masih ada orang yang mendapatkan musibah yang lebih berat, dan serumit apapun problem kehidupan yang menghampiri kita, yakinlah bahwa Allah mempunyai solusi untuk masalah tersebut. Maka tidak perlulah kita berputus asa, tidak perlu juga kita mencari pelampiasan hal yang negatif. Justru masalah dan musibah yang kita dapatkan adalah peluang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi hambanya yang sejati, hamba yang taat, tunduk, takut, dan sekaligus cinta kepadanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang jemaah rahimakumullah, ma'asyiral sidang jemaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita tutup khutbah yang kedua ini dengan menundukkan kepala kita, berdoa kepada Allah. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyahu min amwat innahum qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhilal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'a din. Allahumma ahlikiz zalimina bizalimina wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma alaika bil yahudiz zalimina fa innahum la ya'jizunak. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wal auta amurina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalah.